Gadis ini juga sangat berani. Gadis itu ingin makan es serut, jadi dia mengambil blender sendiri, colokan listrik. Isi mesin dengan blueberry dan sirup. Kemudian tekan tombol. Blendernya macet, gadis itu langsung memasukkan tangannya ke dalam pengaduk. Tiba-tiba suara keras membuat gadis kecil itu menoleh ketakutan. Dan blender sekarang mulai berputar sangat cepat. Nama gadis itu Stephanie, dia satu-satunya di rumah besar ini. Orang tua Stephanie meninggalkannya. Biasanya hobi terbesar dia adalah bermain dengan boneka beruang ini. Rumah ini juga sangat aneh. Ada pisau di atap rumah. Di TV juga ada berita banyak orang yang dikarantina. Yang lebih menakutkan adalah, ada monster di sekitar rumah. Rumah sering dibobol. Setiap kali monster menyerang, Stephanie hanya bisa bersembunyi di bawah meja dan tidak berani berbicara. Malam itu, gadis itu terbangun dari mimpi buruk. Stephanie merangkak keluar dari tempat tidur ingin minum. Tapi begitu sampai di tangga, dia mendengar suara monster. Ini menakuti gadis kecil itu. Bergegas bersembunyi di kamar kakak dia. Dia hanya bisa membuang labu itu, lalu diam-diam duduk di samping tempat tidur. Ini tangan kakak Stephanie, dia sudah lama mati. Tapi Stephanie selalu menjaganya di sisinya. Tanganmu sangat dingin, biarkan aku tidur di sini ya. Semakin banyak cerita aneh. Gadis kecil mengumpulkan kura-kura dan kuda ke dalam rumah untuk bermain. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, Stephanie datang untuk memeriksa. Apakah ada hantu? Hanya melihat noda darah di seluruh lantai yang mengarah ke bawah meja. Stephanie mengumpulkan keberanian untuk membalikkan taplak meja. Itu benar, kelinci mati begitu saja. Gadis kecil yang marah berlari ke kamar kakaknya dengan tongkat. Kritik dia karena tidak merawat dirinya sendiri dengan baik. Jika saya tidak mati, ayah dan ibu akan tetap ada di sini, itu semua salah kamu. Tetapi pada saat ini, selimut itu tiba-tiba ditarik, kakak laki-laki itu melompat. Gadis kesepian hanya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Makan sendiri, tidur sendiri. Pemadaman listrik, gadis kecil menyalakan lilin di rumah. Hujan, guntur dan kilat, gadis itu pergi untuk menutup jendela. Tapi di tengah hujan dan angin, tiba-tiba sesosok menakutkan berdiri di depan. Mereka sangat menakutkan. Mereka ingin potongkan otak putri mereka sendiri. Tapi ini semua adalah pekerjaan yang tidak berguna. Pada malam hujan, ayah Stephanie kembali. Ayah memeluk putrinya. Tapi mata ibu sangat aneh. Namun keesokan harinya, tiba-tiba tubuh kakaknya menghilang. Sang ayah bahkan membangun pagar di luar. Stephanie berlari keluar rumah. Baru tahu bahwa kakak dia telah dikuburkan. Tapi dia tidak menginginkan itu. Dia ingin seluruh keluarga tetap bersama. Jadi di malam itu. Iya betul, kakak kembali sendiri. Dan gadis itu dengan dingin menyaksikan semuanya. Meskipun orang tua dia kembali. Tapi ketakutan Stephanie hanya meningkat. Dia mandi dan melihat ayahnya mencoba menenggelamkannya. Saat melewati kamar ibu, akan mendengar ibunya berkata ingin buang otak punya anaknya. Ternyata ini hanya mimpi. Tapi ketika dia turun, monster muncul. Gadis kecil bersembunyi di lemari, monster bergoyang di depan pintu. Sang ibu membuka pintu untuk memeriksa. Didorong oleh energi misterius. Dengan panik, dia hanya bisa melompat keluar jendela. Sang ibu bergegas untuk mencoba menghentikan Stephanie, tetapi terpesona oleh energi misterius. Saat berbahaya, ibu meraih kaki anaknya. Dia menggunakan anestesi untuk membuat gadis itu pingsan. Ternyata monster dari sampai sekarang adalah Stephanie. Bumi diserang oleh zat misterius. Mereka mengambil alih tubuh anak-anak, mengambil alih pikirannya. Kemudian akan membantai semua. Dan gadis kecil ini juga dikendalikan oleh makhluk itu. Karena kakak merusak labu dia. Dia segera menyambar pisau di tangan kakaknya dan memotong kakak dia. Dia bahkan memukuli orang tuanya dan memaksa mereka meninggalkan rumah. Saya Stephanie. Dan kali ini orang tuanya kembali, mereka mendengar bahwa membuang daun otak dapat membantunya pulih. Jadi baru coba untuk kembali ke rumah. Sama seperti itu, operasi dimulai. Ayah menggunakan pisau cukur untuk membersihkan rambut Stephanie. Dan ibu membuat tanda di leher Stephanie. Tapi dia tiba-tiba terbangun. Gadis ini ingin minum soda.
tapi terpesona oleh energi mistis. Lalu, sang ayah mengeluarkan pistol untuk membela diri, tetapi putrinya berkata, "Ayah jangan, aku bisa tetap tenang. Ayah sangat senang. Ayah aku mencintaimu. Ayah harus membunuh aku segera." Setelah ayah mendapatkan kesempatan, sang ayah hanya bisa mengeluarkan pistol dan menembak anaknya. Beberapa menit sebelumnya, di televisi mengumumkan, virus yang mengambil alih anak-anak tidak bisa dikendalikan lagi. Hanya bisa membuat anak-anak yang dicaplok ini mati. Jika tidak, dunia akan hancur. Jadi pasangan itu membuat keputusan. Mereka memasukkan pestisida ke dalam minuman ringan Stephanie. Kemudian sang ayah membawa gadis itu keluar. Stephanie sudah mati, sang ayah pulang ke rumah kesakitan. Pasangan saling berpelukan dan menangis. Tapi belum lama berlutut. Pasangan itu sangat ketakutan, Stephanie hidup kembali. Gadis itu langsung pergi ke dalam rumah. Ibu yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Gadis kecil itu menaiki tangga untuk mencari keberadaan ibunya. Di kamar mandi, ibu menggigil. Tiba-tiba, "Lagi pula, apa kamu? Besar." Stephanie menggunakan pikirannya untuk mengendalikan segalanya. Gadis kecil itu meraih pisau di langit-langit dan menikam ayahnya. Lalu, "Kalian berdua harusnya jangan balik." Ayahnya sudah meninggal, tapi Stephanie tidak sedih sama sekali. Rumah runtuh, Stephanie menyeret orang tua dan kakaknya ke kuburan. Akhirnya seluruh keluarga berkumpul kembali. Dan dia seperti binatang buas berjalan ke kota. Stephanie selalu melawan monster itu. Tepat ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya ingin membunuh dia, semangatnya benar-benar hancur, dengan secara bertahap berubah. Jika orang tua tidak takut dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan ini, gunakan cinta untuk melindungi Stephanie. Mungkin akhirnya tidak seperti ini. Mungkin filmnya akan memiliki lebih banyak kesalahan. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti.